Oke, kali ini kita akan bahas persamaan atau substitusi kampas kopling motor. Di sini sudah saya sediakan beberapa jenis kampas kopling ya. Beberapa jenis kampas kopling akan kita jelaskan satu persatu. Di sini ada kampas kopling Grand ya. Supra, Grand, Legenda, Pitnew, Repo. Nah, ini kampas kopling punya Supra. Kode aslinya itu JN5 ya. Kode mesinnya JN5. Ini kampas koplingnya ada 4 keping. Itu diperuntukkan untuk Supra, Grand, Legenda, Pitnew, dan Repo. Nah, kalau GL sama ini dengan GL, Verza, Mega Pro Primus, Vixen NPL, CB150, KLX, Tiger, MX King juga sama, tapi platnya ada 5 keping. Jadi kalau teman-teman kalau mau beli kampas kopling untuk motor Supra, Grand, Legenda, kalau bisa belilah yang punya GL. Kenapa saya suruh punya GL atau Verza atau Mega Pro? Itu biasanya lebih kuat, lebih tebal, lebih bagus. Dan dia ada sisa satu ya. Jadi sisa satunya bisa kita simpan untuk nanti cadangannya. Jadi jangan pakai, misalnya teman-teman kampas koplingnya yang motor Verzanya atau Mega Pro-nya atau NPL-nya itu habis. Jadi belinya punya Supra, itu kan kurang, itu 4 keping. Jadi untuk lebih bagusnya belilah kampas kopling yang untuk motor Verza, GL, Vixen Robot, CB150 yang belum LED, KLX, Tiger, MX King itu sama ya dengan kampas kopling GL. GL tadi bisa untuk ke Supra, Grand, Legenda, Pitnew, Repo itu sama ya. Dia bentuknya sama, diameternya sama, diameter luar sama, jumlah gigi-giginya juga sama. Di sini jumlah giginya sekitar ada 8 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Cuma kalau punya motor besar GL itu ada 5 keping, sedangkan ini ada 4. Oke ya, sampai di sini paham. Lanjut kita ke kampas kopling motor yang lainnya. Oke teman-teman, kita lanjut ke kampas kopling selanjutnya. Di sini sudah ada 2 jenis kampas kopling berbeda motor. Sini ada kampas kopling Jupiter MX. Kalau Jupiter MX itu ada 5 keping ya. Ada 5 keping, ada 5 keping. Ini contoh 1 2 3 4 5. Yang 5-nya itu terakhirnya kecil karena dia ada plat di sininya. Nah, dia mempunyai plat di sini ya. Jadi tidak masalah. Kalau tanpa plat pun platnya kita singkirkan, jadi kita tambah lagi plat yang seperti ini. Itu bisa ya. Itu lebih bagus dibandingkan pakai plat seperti ini. Biasanya kalau pakai plat seperti ini itu bisa cepat ngikis bagian center close-nya atau rumah close-nya atau rumah kopling. Nah, ini tadi adalah kampas kopling punya Jupiter MX. Di sini substitusinya atau persamanya dengan Karisma Supra 125 itu sama ya. Di sini adalah Jupiter MX All ya. Bukan Jupiter MX yang baru. Jupiter MX yang baru itu sama dengan GL. Itu bisa diaplikasikan. Nah, di sini kan kampas kopling Jupiter MX All ini ada 5. Sedangkan untuk Karisma dan Supra 125 ada 4. Itu sama ya. Bisa saling tukar. Jadi kalau menurut saya, kalau teman-teman punya kampas kopling Jupiter MX, sementara yang teman-teman bongkar adalah motornya Karisma atau Supra 125, bisa aplikasikan pakai kampas kopling Jupiter MX All. Oke ya. Di sini juga saya punya kampas kopling Vixen. Di sini diameternya lebih besar. Ini bisa diaplikasikan ke Scorpio dan Ninja RR. Oke, lanjut ke kampas kopling selanjutnya. Nah, oke teman-teman, di sini sudah saya sediakan juga kampas kopling yang lainnya. Ada di sini kampas kopling Jupiter Jet. Nah, di sini sudah saya sediakan kampas kopling Pega ZR. Pega ZR itu ada 2 macam ya. Ada Pega ZR
old atau Pega ZR yang lama, dan ada Pega ZR yang new. Sama seperti Repo Absolute. Repo Absolute juga dia mempunyai kampas kopling yang dua model. Sama juga bisa disaling substitusikan. Cuma kalau yang Repo Absolute itu ya ada 3 plat kampas koplingnya seperti ini ya. Ini bukan ya, ini bukan. Nah, ini 3 kalau Repo Absolute. Jadi untuk teman-teman yang pengen ganti kampas kopling itu lebih, misalnya kampas kopling punya Pega ZR atau Repo Absolute, kita bisa pakai yang lebih bagusnya ya, itu bisa pakai yang punya CB150R yang LED ya. Kalau teman-teman mau pakai ya kampas kopling Pega ZR Repo Absolute, itu bisa pakai yang punya CB150R. Ingat yang Pega ZR yang new ya, Repo Absolute yang new juga itu sama dengan CB150R. Nah, di sini tadi ada kampas kopling Pega ZR, dia sama dengan Repo Absolute, ada 2 model. Modelnya seperti ini. Nah, ini dia platnya lebih besar, gigi-giginya lebih besar. Ini yang punya Pega ZR yang lama ya, Pega ZR yang lama. Dengan Pega ZR new itu gigi-giginya lebih kecil. Nah, seperti ini. Lebih kecil, sama dengan Repo Absolute. Repo Absolute juga seperti itu. Ini Repo Absolute, kampas kopling Repo Absolute yang new ya. Ini giginya juga kecil nih, sama dengan ini. Cuma dia ada 3 plat, 3 keping. Sementara kan Pega ZR dia modelnya 2 macam, tapi jumlah kampas koplingnya ada 2. Nah, ini 1, ini 2 ya. Nah, ini sama tadi dengan Repo Absolute new. Dengan Repo Absolute yang lama juga sama ya dengan yang ini, sama juga dengan Pega ZR. Jadi karena saya stoknya nggak ada, jadi cukup saya jelaskan saja ya. Nah, seperti ini tadi, ini juga sama dengan, ini adalah kampas kopling CB LED. Nah, ini kampas kopling CB LED. Nah, ini dia kelihatan kecil. Ini sama yang kecil. Nah, oke, sama ya. Jadi kampas kopling CB LED ini itu dia ada 5 keping. 5 keping. Jadi untuk teman-teman yang punya motor CB150 itu kalau bisa pakainya yang seperti ini lagi, yang CB150. Jangan beli yang Pega ZR atau Repo Absolute, jangan ya, karena kampas koplingnya biasanya lebih tipis, kurang tebal. Itu pernah saya aplikasikan, padahal yang saya beli itu yang asli ya, atau yang racing, tapi tetap kurang gigit. Jadi kalau untuk teman-teman yang pakai kampas kopling CB150 LED, langsung saja bisa pakai yang CB150 LED, jangan pakai yang ini ya, karena satu kekurangannya dia jumlahnya sedikit, kedua dia kurang tebal ya kampas koplingnya, kurang gigit. Nah, sedangkan kalau teman-teman punya motor Pega ZR atau Repo Absolute, itu bisa, kalau saya sarankan itu menggunakan kampas kopling punya CB150R atau 150 LED yang LED ya. Walaupun dia ada 5 keping, jadi sisanya untuk motor-motor lain, seperti nanti untuk Pega ZR new, sisanya 3-nya lagi untuk yang Repo Absolute. Oke ya, substitusinya tadi udah jelas. Di sini yang kampas kopling CB LED itu CB150R, CBR, Repo Absolute juga bisa, Pega ZR new bisa, Jupiter Z1 juga bisa. Yang ini tadi Pega ZR old, Jupiter Z, Repo Absolute yang old bisa. Ini yang giginya yang besar, kalau ini giginya kecil. Ini Pega ZR new, Jupiter Z new, Repo Absolute new, itu sama ya. Dengan ini kampas kopling Repo Absolute new contohnya. Jadi sekali lagi saya jelaskan, kampas kopling ini semua bisa dipakai, tapi kalau keuntungannya
Lebih baik kalau teman-teman punya motor Vega ZR atau Revo Absolute, itu sebaiknya beli kampas kopling ini. Satu, dia lebih menggigit, kedua dia kampas koplingnya lebih tebal, itu pun dia lebih banyak, sisanya untuk cadangan. Nah, oke teman-teman, semoga penjelasan ini bisa dipahami. Kita lanjut ke kampas kopling motor selanjutnya. Oke, di sini sudah saya sediakan kampas kopling berbagai macam motor. Di sini ada kampas kopling POS1, ada kampas kopling FU, dan kampas kopling R-King. Nanti akan kita pelajari tentang substitusi kampas kopling motor yang lainnya. Di sini ini adalah POS1. POS1 itu sama dengan substitusinya sama dengan Vega R-New, Jupiter, Krypton, itu sama ya. Sekali lagi, POS1 itu kampas koplingnya sama dengan Jupiter, Vega R-New, Vega lama, Krypton, itu sama kampas koplingnya. Sedangkan untuk FU, Satria FU, itu kampas koplingnya sama dengan RJR, Thunder, itu sama ya. Nah, untuk kampas kopling Smash itu sama dengan Shogun 125 lama, Shogun SP itu sama, Satria juga sama, sedangkan Shogun 110 itu sama dengan Satria non kopling ya, Satria 2 tak non kopling itu sama. Untuk kampas kopling R-King itu sama dengan kampas kopling RX seriesnya ya, RX series seperti RX, RX, RX-Z itu sama kampas koplingnya. Oke, sampai di sini dulu video dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa dibantu subscribe, like, dan komennya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.